Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ma kana Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in 'alima. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran. Shadaqallahul azim wa balagha rasuluhu an-nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat Masjid Baitul Tarbiyah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Khatib berpesan kepada jamaah, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekal-bekallah kalian karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Tema khutbah, Muhammad adalah nabi yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad membawa rahmat bagi seluruh alam. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita sekarang sudah memasuki pertengahan bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Rabiul Awal. Pada bulan ini sebagian besar umat Islam merayakannya dengan memperingati, wabil khusus dimeriahkan di masjid maupun di lembaga pemerintahan dalam rangka membangkitkan semangat umat Islam. Jadi ketika peperangan salib yang dipimpin oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, ketika umat Islam ingin menguasai kembali Baitul Maqdis, itu umat Islam giroh keislamannya turun. Maka Sultan Salahuddin Al-Ayyubi membangkitkan umat Islam dengan merayakan kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimeriahkan dengan membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita dengan itu namanya manaqib, sejarah kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau ada yang baca Maulid, itu sebenarnya membaca sejarah tentang kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kalau kita, Bapak Saudara yang dimuliakan Allah, ketika kita mendengarkan cerita tentang sosok orang yang besar, maka akan timbul kecintaan kita kepada orang tersebut. Contoh, orang tua kita sudah wafat atau anak kita sudah wafat, diceritakan kembali tentang sosok orang tua kita, tentang sosok anak kita, yang diceritakan Allah adalah kebaikannya, maka akan timbul kecintaan kita kepada orang tua kita maupun anak kita. Jadi memang harus ditimbulkan kembali. Ghirah keislaman kita harus sering dibangkitkan. Kalau keimanan kita dengan cara melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, maka keimanan kita semakin pasang, semakin ghirah, semakin dekat, qorib dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika ingin kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa misi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, membawa misi kasih sayang. Jadi Rasulullah diutus itu misinya kasih sayang. Ajaran tauhid itu adalah ajaran kasih sayang. Ketika Nabiullah Ibrahim alaihi salam melihat umat yang tidak beriman kepada Allah dan kepada kerasulan Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala, bukan membinasakan manusianya. Karena apa? Keinginan Nabi Ibrahim untuk membawa umatnya meyakini kepada Tuhan yang Maha Esa. Dan Rasulullah juga seperti itu. Ketika Rasulullah melakukan Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, yang membawa para sahabat, para pengikutnya dalam sejarah sampai 50.000, itu mengepung kota Mekah. Apa yang Rasulullah lakukan? Apakah Rasulullah langsung membunuh kafir Quraisy Mekah? Tidak. Rasulullah membebaskan mereka. Jadi misi Rasulullah yang harus kita jalankan sebagai umat Islam. Ketika kita selesai melaksanakan sholat, padahal misi sholat itu menguatkan keyakinan kita dan menebarkan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kanan, Assalamualaikum warahmatullahi sebelah kiri, membawa keselamatan. Jadi misi keislaman kita adalah membawa keselamatan. Selamat di mana? Doa sapu jagat kita, Pak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Membawa misi keselamatan di dunia dan keselamatan di akhirat. Untuk siapa misi tersebut? Untuk kita, untuk keluarga kita, untuk rekan kantor tempat kita bekerja, untuk teman-teman kita, dan untuk orang lain yang tidak seagama dengan kita. Jadi Bapak Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Bagaimana kita jadikan ajaran-ajaran Islam yang kita laksanakan tidak sekedar tradisi saja, Pak. Kalau tradisi itu kan budaya. Jangan keislaman kita hanya dijadikan tradisi saja, tidak. Itu hanya pola dakwah yang dilakukan oleh para wali songo, oleh para ulama, para dai kita. Agar apa? Agar bisa mengumpulkan dan menyebarkan ajaran Islam. Tetapi ketika sudah memeluk ajaran Islam, seperti sekarang kita ini, Pak,
oh bagaimana saya ini membawa kerahmatan bagi seluruh alam. Contoh deh, paling gampang, di rumah ketemu pasangan, ketemu pembantu, ya, ada pembantu Rasulullah namanya sahabat Anas. Sahabat Anas cerita, selama 10 tahun saya bekerja, saya mengabdi kepada Nabi Muhammad, tidak pernah keluar ucapan menyakitkan diri saya. Bahkan satu waktu sahabat Anas diperintahkan oleh Rasulullah untuk membeli barang keperluan dapur. Karena Anas ini lagi di jalan ketemu sama teman-temannya, Pak, lupa. Ada Rasulullah melihat Anas, kok Anas tidak mengerjakan apa yang saya perintahkan. Apa yang Rasulullah lakukan? Marah-marah? Tidak. Rasulullah hanya mengingatkan, Anas, sudah kau beli titipan aku? Tidak marah-marah. Jadi keislaman yang kita perlu sampai sekarang, mudah-mudahan sampai kita wafat, benar-benar membawa rahmat bagi diri kita, bagi orang di sekeliling kita. Agar apa? Kenapa sih kita harus menjadi rahmat bagi seluruh alam? Agar apa? Agar ketika kita lahir, orang gembira dengan kelahiran kita. Dan ketika kita wafat, orang bersedih dengan kehilangan kita. Artinya apa? Kesedihan-kesedihan seseorang dengan wafatnya kita karena mengingat kebaikan yang kita lakukan. Jadi rahmat itu adalah kebaikan. Selesai salam, selesai sholat, mana tetangga saya pernah berbuat salah, datangin Pak. Oh, ternyata itu bukan sesuatu yang membuat kita menjadi rendah diri, tidak. Kalau memang kita berbuat salah dengan seseorang, langsung kita berhadapan dengan orang tersebut dan minta maaf. Karena pada satu saat Rasulullah pernah ditegur. Ini dalam satu kisah, Bapak, Saudara yang dimuliakan Allah. Rasulullah pernah berhutang dengan orang Yahudi. Karena memang di Yasrib itu ada orang Yahudi. Rasulullah berhutang. Dan Rasulullah ditagih itu, Rasulullah dimarah-marahin, Pak. Dicaci maki, dihina. Karena mungkin belum bayar hutang. Saking keselnya orang Yahudi marah-marah sama Rasulullah. Dan di samping Rasulullah ada sahabat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab melihat Rasulullah, melihat sahabatnya dihina, orang Yahudi tersebut mau dipukul dan dimarah-marahi oleh sahabat Umar. Rasulullah merelai. Jangan Umar, jangan. Umar malah dinasehatin, Pak. Umar malah tidak seperti itu yang diajarkan oleh aku. Maka setelah itu Rasulullah mencari uang untuk membayar utang Yahudi tersebut. Dan Rasulullah menasehati orang Yahudi tersebut bahwa yang dilakukan Umar itu salah. Sehingga Allah berikan hidayah terhadap orang Yahudi masuk Islam. Jadi ini ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sebagai wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kita harus membawa rahmat bagi seluruh alam. Jadi kalau kita pernah merasa menyakiti orang lain, kita menjadi pimpinan, kita sakiti bawahan kita, ada batasnya, Pak. Ya jangan pernah malu. Kita pernah berbuat salah, minta maaf. Kita punya hutang, bayar hutang kita. Kita punya piutang kepada orang tersebut, nggak pernah dibayar. Karena ketika kita membantu seseorang itu tidak akan mengurangi harta yang kita miliki. Maka kalau belum dibayar hutang-hutang kita, niatkan sedekah kita, Pak. Nanti insya Allah Allah ganti dengan harta-harta min haitsu la yahtasib. Dan yang terakhir, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan memasuki pertengahan bulan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Abu Lahab itu gembira Bapak dengan kelahiran keponakannya yang bernama Ahmad, bernama Muhammad. Saking gembira beliau itu, beliau membebaskan salah satu budaknya, Suwaibah al-Aslamiyah, sebagai seorang ibu yang menyusui Rasulullah dan dibebaskan, tidak menjadi budak lagi. Maka pada satu hari ketika Abu Lahab itu sudah meninggal, ada yang memimpikan, apa yang kau rasakan di alam kubur wahai Abu Lahab? Abu Lahab itu beliau mengatakan, pada setiap hari Senin aku mendapatkan keringanan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala karena kegembiraanku aku membebaskan salah satu budakku. Maka bagaimana bulan Maulid ini kita bergembira dengan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita banyak membaca sholawat, banyak bersedekah, banyak membantu orang lain, banyak membaca Quran, dan kita hidupkan hari-hari Maulid ini. Apakah harus hadir di majelis sana, di majelis sini? Kalau kita sebagai pegawai, Pak, ada waktu-waktu kita bekerja dan keluarga. Mungkin yang bisa diikuti itu dengan YouTube-nya saja atau media sosialnya saja. Apa dengar ceramahnya? Nanti kalau ceramahnya itu macam-macam, kita dengar baca sholawatnya saja. Agar apa? Agar timbul kembali kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala wa lam yazal qailan alima. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa an baqiyati sahabati ajma'in wa an tabi'in wa tabi'it tabi'in wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin.
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله
الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. الحديث الصالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم يا ولي يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. صلى الله على محمد صلى الله